Selamat datang bagi pengguna aplikasi rapot kurikulum Merdeka, khususnya di jenjang SD, terkait dengan pengisian tujuan pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menyampaikan ataupun mengisi tujuan pembelajaran. Nah, di sini di atas di tab ribbon, biasanya kalau yang di awal kita lihat setelah aplikasi dibuka akan tampilan seperti ini, bisa masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, kebetulan tujuan pembelajaran ini sudah saya isi. Nah, nanti saya akan cobakan bagaimana sih cara mengisi tujuan pembelajaran. Nah, sebenarnya tujuan pembelajaran ini lebih pas dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing dan diisikan pada aplikasi yang ibu bapak punya. Nah, walaupun sebenarnya kami sudah ada tujuan pembelajarannya, tetap nanti ketika bapak menggunakan aplikasi ini harus mengecek tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan, apakah sudah cocok atau memang belum. Nah, di sini ada TP disediakan 15 baris, ada deskripsinya, dan sini ada lingkup materi. Nah, lingkup materi bisa diisi juga bisa tidak, itu tidak apa-apa. Nah, bagaimana cara mengisinya ya, itu sangat mudah. Misalnya ketika ibu bapak sudah punya ATP, nah ini ATP, saya coba carikan ATP Pancasila. Nah, ATP ini sudah sesuai dengan CP tahun 2025 yang terbaru. Nah, di fase C itu adalah kelas 5 dan kelas 6. Nah, sini ada ATP-nya. Sudah lengkap. Nah, tinggal bagaimana nanti ketika ibu bapak juga sudah punya ATP di satuan pendidiknya, bagaimana cara mengisinya ke dalam aplikasi. Nah, misalnya seperti ini. Kita akan coba ke aplikasi dulu. Misalnya ini saya kosongkan ya, kita akan coba di TP1, kita ambil Pancasila di TP1 kelas 5. Ini tinggal blok di sini. Sudah itu blok, tinggal Ctrl C bisa. Itu tinggal di sini klik 2 kali dan pastekan. Nah, ingat di awal ubah hurufnya menjadi huruf kecil, bukan kapital ya. Nah, menceritakan. Sedangkan di paling akhir tidak ada tanda titik. Nah, dari TP yang saya buat, ini ada 6 TP di semester 1 ya. Nah, TP ini bisa ditambahkan atau bisa disesuaikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah diisi TP, ada 6 TP, kita coba di Pancasila, di folder Pancasila, di pengisian nilainya, TP-nya, kolom-kolom ini terbuka hanya juga 6 TP, yang lainnya berwarna abu-abu, artinya ibu bapak tidak usah diisi. Nah, ketika mau di TP-nya 7, otomatis akan terbuka yang 7. Nah, kenapa demikian? Ini untuk mempermudah atau supaya bapak ibu tidak bingung, karena kadang TP-nya dibuat 6 tapi pengisian nilainya 7 atau 8, sehingga nanti deskripsinya tidak akan muncul. Jadi ada 6 TP, berarti 6 TP yang perlu diisi nilainya dan 6 kolom yang terbuka di sini. Jadi sangat praktis di sini ya, sudah dibuka langsung. Ketika misalnya ngisi 8, berarti 8 kolom yang terbuka TP-nya. Nah, di sini kebetulan sudah saya isi TP-nya. Nah, kembali ke tujuan pembelajaran. Nah, ini ada 6 yang bisa diisi. Kalau misalnya mau ditambahkan boleh, tidak masalah. Jadi sangat mudah sekali ibu bapak. Nah, misalnya jika TP yang ibu bapak punya terlalu panjang, misalnya ingin memperpendek di sini, dipersilakan ya, disesuaikan. Karena ini kan di TP2 ini panjang sekali ini. Kalau misalnya bisa disesuaikan, perpendek silakan dengan langkah dan cara yang sama yang sudah saya jelaskan di awal tersebut. Nah, pada bar di awal akan terlihat ya,
ada berapa disiplin, ada progresnya, ada TP, agamanya ada 8 TP, Pancasilanya 6 TP, akan terlihat. Demikian juga nanti pengisian nilainya akan terlihat nanti kalau sudah diisi. Nah, terkait dengan seni budaya, seni budaya saya hanya sediakan di tujuan pembelajaran seni budaya, seni. Nah, ini hanya 15 baris. Nah, ini tidak bisa seni rupa masuk, seni tari masuk, seni teater masuk, tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya di kelas 5 ya, kita ajarkan seni rupa, berarti yang masuk di TP ini adalah seni rupa. Di sini bisa diganti ya. Di sini ada pilihan seni musik, seni teater, dan seni rupa. Nah, kebetulan di sini adalah seni rupa, TP-nya berarti ini ditulis seni rupa juga. Nah, ini bisa disesuaikan cara memasang TP cara memasang ATP di tujuan pelajaran seperti yang sudah juga disampaikan sebelumnya dasar Pancasila. Nah, kebetulan ini sudah berisi. Jadi ya kebetulan dari kelas 1 ke kelas 6 juga sudah ada yang TP yang sudah juga disesuaikan. Kalau misalnya itu ingin digunakan bisa, tapi yang jelas nanti sebenarnya tanggung jawab TP ATP yang dibuat itu adalah paling baik dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing, karena agar bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan kepada anak-anak ya. Misalnya Bu Bapak saya pasang TP menceritakan kembali secara kronologis peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kelahiran Pancasila, tapi Bapak Ibu tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Nah, itu kan akan menjadi hal yang kurang bagus untuk hasil rapor pendidikan Ibu Bapak di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi permasalahan pengisian TP di aplikasi raport yang Ibu Bapak miliki, yang menggunakan aplikasi saya. Demikian, terima kasih.